Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan karena kami dapat terus-menerus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami sebelum kami mendengar seluruh perkongsian firman Tuhan hari ini. Berikan kami fokus, penguasaan diri, ketenangan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dari awal sampai selesainya pendengaran kami firman Tuhan hari ini. Tuhan, lindungi kami daripada segala kuasa-kuasa iblis, kuasa kejahatan, roh jahat, dan apapun bentuk gangguan yang ada di sekeliling kami pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-Mu yang Engkau utus untuk berbicara pada hari ini, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi suatu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami sampai selesainya pendengaran kami hari ini tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada masa ini. Saya percaya kita dapat bertemu lagi di dalam rekaman video online ini oleh karena kebaikan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. PKP, Pempasi Kepe, oleh karena penyertaan, kuasa, dan pimpinan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, tanpa membuang masa, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11. Yesus memanggil pengikutnya yang mula-mula. Yesus memanggil pengikutnya yang mula-mula. Pada suatu waktu sedang Yesus berdiri di pantai Tasik Genesaret. Orang ramai berasak-asak hendak mendengar berita daripada Allah. Yesus nampak 2 buah perahu di pantai itu, tetapi nelayan sudah meninggalkan perahu dan sedang mencuci jala. Yesus menaiki salah sebuah perahu itu, yaitu perahu Simon. Lalu dia menyuruh Simon menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di perahu itu, lalu mengajar orang ramai. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." "Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami berjerih tetapi tidak menangkap apa-apapun. Tetapi karena Guru yang menyuruh, baiklah, saya akan menebarkan jala."
mereka menebarkan jala, lalu mendapat sedemikian banyak ikan sehingga jala itu hampir koyak. Oleh itu, mereka meminta pertolongan rekan-rekan di perahu lain. Mereka memenuhi dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu hampir tenggelam. Apabila Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, "Tinggalkanlah aku, ya Tuhan, aku orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Demikian juga halnya dengan rekan-rekan Simon yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku." Mereka menarik perahu-perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Saudara, hari ini pembacaan kita berbicara tentang Yesus yang memanggil pengikutnya yang mula-mula. Saudara, di dalam pembacaan hari ini mengisahkan tentang beberapa orang nelayan yang telah semalaman menangkap ikan. Simon dan beberapa rekan-rekannya yang lain tidak mendapat seekor pun ikan, dan pada waktu itu mereka sedang membersihkan jala di tepi pantai. Yesus datang kepada mereka dan menyuruh Simon untuk menebarkan jala ke danau. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka mendapat banyak ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Saudara, apakah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama, saudara, kehadiran Yesus mengubah keadaan. Dimanapun Tuhan Yesus berada, pasti suasana di tempat tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Kehadiran Yesus mengubah keadaan. Jika kita melihat di dalam pembacaan kita pada hari ini, ada dua situasi yang berbeza dapat kita lihat. Di ayat kelima mengatakan seperti ini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pertama, di dalam hal ini mereka tidak menangkap seekor pun ikan. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, kita akan menemukan bahwa apabila Simon menebarkan jala ke dalam danau, mereka mendapat ikan yang sangat banyak sehingga mereka perlukan rekan-rekan mereka yang lain untuk menolong. Bahkan perahu yang mereka gunakan hampir tenggelam karena penuh dengan ikan.
Saudara, jelas di dalam ayat ini, sebelum kehadiran Tuhan Yesus tidak berlaku apa-apa yang menyebabkan orang takjub. Tidak berlaku apa-apa yang menyebabkan orang heran dan melihat hal-hal ajaib. Tetapi setelah kehadiran Yesus, Simon menebarkan jala dan mendapati jala yang mereka tebarkan itu penuh dengan ikan. Saudara, ini membuktikan bahwa di mana ada Kristus, pasti di tempat itu berubah menjadi lebih baik. Di mana ada Yesus, pasti ada hal-hal yang ajaib terjadi. Di mana ada Yesus, pasti ada harapan. Di mana ada Yesus, pasti ada perubahan yang luar biasa baik terjadi. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan siapapun yang Ia jumpai, kecuali seorang muda yang kaya yang tidak sanggup melepaskan apa yang ada padanya. Saudara, dalam hal ini semua nelayan yang ada bersama-sama dengan Simon merasa takjub apabila melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Di ayat ke-9 mengatakan, dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Saudara, hal ini membuktikan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam kehidupan Simon dan rakan-rakan yang lain. Tetapi pada waktu Yesus hadir, peristiwa itu terjadi pertama kalinya di dalam hidup mereka. Saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa di mana ada Yesus, di mana ada Tuhan Yesus, pasti ada perubahan yang baik terjadi. Saudara, percayakah kita pada waktu kita dalam kesusahan, pada waktu kita dalam pergumulan, pada waktu kita dalam kesulitan, apabila kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara, Simon dan nelayan yang lain sudah pastilah merasa hampa dan terkilan dengan pekerjaan mereka semalaman yang tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi pada waktu Yesus hadir bersama-sama mereka, sesuatu yang luar biasa mendatangkan sukacita dan kekaguman terjadi di antara mereka. Saudara, demikianlah juga dengan kita. Apabila kita merasa terkilan dengan kehidupan ini,
merasa hampa dengan seluruh usaha dan pekerjaan kita di dalam hidup ini. Bahkan pada waktu kita merasa tidak ada sesuatu pun yang kita perolehi setelah semalaman berusaha, ingatlah peristiwa yang terjadi di dalam Lukas 5. Peristiwa Simon dan nelayan yang lain melihat hal yang luar biasa terjadi pada saat Yesus hadir di dalam perahu mereka. Saudara, percayakah Anda ada perubahan baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Di dalam Lukas 13 ayat 11 kita dapat melihat orang yang dirasuk setan sekalipun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang tuli, besuh, lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam hal ini jelaslah di mana ada Yesus pasti ada perubahan yang luar biasa terjadi. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam hal ini? Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu keperluan setiap kita dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bukan seperti manusia yang terbatas untuk sesuatu hal yang tidak diajarkan ataupun tidak diberitahukan, tetapi Tuhan di sebaliknya tahu segala sesuatu dan bertindak tepat pada waktu Tuhan. Tuhan kadangkala tidak bertindak pada waktu kita merasakan perlunya Tuhan menolong. Kadangkala Tuhan tidak bertindak pada waktu kita merasakan inilah waktu Tuhan. Tetapi pada saat kita merasakan tidak ada harapan, kekecewaan, kehampaan, jerih payah, tidak berhasil, tidak ada apa-apa yang kita dapat, saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi kita. Saudara, di dalam Lukas 5 ayat 2 sampai 4 mengatakan seperti ini. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak datang awal-awal menolong Simon dan nelayan yang lain? Bahkan di sebaliknya, pada masa Simon dan rakan-rakannya sudah selesai menangkap ikan,
Dan ketika mereka sedang membersihkan jala, sebaliknya Tuhan Yesus menyuruh pula Simon untuk menebarkan jala lagi. Kenapa? Bukankah masalah tidak ada ikan selesai dengan lebih cepat kalau Tuhan Yesus datang lebih awal? Tidakkah Simon merasa gembira kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia pada awalnya? Kenapa Tuhan Yesus membiarkan Simon merasa hampa? Kenapa Tuhan Yesus sanggup biarkan Simon dan nelayan yang lain merasa tertilan? Kenapa Tuhan Yesus biarkan mereka kampis barait? Kalau dusun bilang kampis barait itu tiada hasil apa-apa. Mengenai apa hilap puru hingga apa sengina na bosing tanu kampis barait na mulik ka. Kamayan na panganurugi enggarit na panaw. Saudara, kenapa Tuhan Yesus sanggup biarkan Simon dan rakan-rakan dia yang lain kampis barait sampai pagi? Nah, kita perlu ingat Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama kita dimanapun kita berada. Tetapi pekerjaan tangannya ajaib kita rasakan pada masa paling sulit di dalam kehidupan kita. Kisah Simon dan rakan-rakannya ini mengajarkan kita bahwa tidak ada suatu hal pun yang manusia mampu lakukan tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan di dalam firman Tuhan juga berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," kata Tuhan Yesus. Saudara, seekor ikan pun manusia tidak mampu sediakan. Apalagi jika menghadapi selautan masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita lebih berharga daripada seekor burung pipit. Dan kita diperhatikan sungguh-sungguh oleh Tuhan dalam setiap keperluan hidup kita. Ya, saudara, di dalam Lukas 5 ayat 5, Simon mengatakan seperti ini, "Sepanjang malam kami berjerih, tetapi tidak menangkap apa-apa pun." Bayangkan saudara, seorang nelayan perlukan ikan untuk meneruskan kehidupan mereka. Seorang nelayan perlukan ikan untuk keperluan, untuk mencukupi nafkah kehidupan mereka. Kalau tidak ada ikan, apa yang mereka mau makan? Apa yang mereka mau jual sebagai nafkah kehidupan dan masa depan mereka? Sudah tentulah tidak ada, saudara. Seorang nelayan perlukan ikan untuk hidup. Seorang tukang kayu perlukan kayu untuk hidup, untuk bekerja dan meneruskan kehidupan mereka. Bagaimana pula dengan orang Kristen?
Apa yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan ini? Seorang Kristen perlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya untuk meneruskan kehidupan. Semua kita perlukan Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang Kristen. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan seperti ini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Masihkah kita ingat firman Tuhan ini? Ini sudah berkali-kali kita dengar, baik disampaikan oleh para gembala yang lain, oleh para pemimpin gereja yang lain. Saudara, hal ini sangat penting. Pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita susah, lebih-lebih lagi pada masa-masa ini, banyak orang khawatir. Banyak orang putus asa, banyak orang terkilan dengan pekerjaan mereka yang tidak begitu membawa keuntungan, bahkan hasil tidak seperti yang mereka pikirkan. Saudara, ingatlah Tuhan Yesus pedulikan setiap kita. Tuhan Yesus pedulikan kehidupan kita dengan satu syarat. Pedulikanlah Tuhan Yesus yang telah datang dalam hidup kita. Yang ketiga, pelajaran penting daripada pembacaan kita hari ini. Lukas pasal 5 ayat 11 mengatakan seperti ini. Mereka menarik perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Saya ingin bertanya, apakah murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi kepada pekerjaan utama mereka sebagai nelayan setelah Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya? Apa jawaban kita? Ya atau tidak? Ya. Lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mulai kembali lagi kepada pekerjaan awal mereka setelah menjadi murid-muridnya. Kenapa mereka kembali kepada pekerjaan asal mereka? Sebabnya, saudara, murid-murid Yesus kembali menangkap ikan karena tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan setelah guru mereka disalibkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, karena Roh Kudus pada masa tersebut belum turun kepada mereka. Seorang nelayan dari kecil sehingga dewasa sangatlah sukar untuk menjadi guru agama dalam masa 3 tahun. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus ini berkorban sampai ke akhir hidup mereka demi sebuah hal yang sangat berharga mereka temui.
Simon dan rekan-rekannya melihat hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka, dan mereka mengambil suatu keputusan muktamad pada hari itu untuk mengikut Yesus. Meskipun mereka pernah patah semangat, meskipun mereka tergoda untuk kembali kepada pekerjaan lama mereka, tetapi di akhir kehidupan mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka. Hanya ada satu orang yang mengambil keputusan sendiri dengan cara yang tidak tepat di dalam kehidupannya sebagai murid Yesus. Saudara, memang murid-murid Yesus kembali kepada pekerjaan asal mereka sebagai nelayan, tetapi mereka bangkit dan kembali melayani Tuhan sampai ke akhir hidup mereka dengan sedaya upaya. Demikian juga sepatutnya dengan kita, saudara. Kita tahu murid-murid Yesus itu kembali menangkap ikan, tetapi pada kali kedua mereka menangkap ikan, mereka juga tidak menemukan seekor pun ikan. Apakah arti sebenarnya hal ini? Ini mengajarkan kepada kita, saudara, apapun yang kita kerjakan, kalau itu di luar kehendak Tuhan, itu sia-sia dan mustahil. Tetapi semua yang kita kerjakan, kalau itu di dalam rencana Tuhan, pasti berhasil. Di dalam Lukas 5, Simon dan rekan-rekannya tidak mendapat seekor ikan pun pada waktu mereka pergi menangkap ikan. Manakala di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 5 juga persis sama, mereka tidak mendapat seekor pun ikan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala lagi, dan mereka mendapat ikan yang banyak. Saudara, ini menegaskan kepada kita, di luar Kristus kita tidak mendapat apa-apa pun. Saudara, apakah kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada pembacaan kita pada hari ini? Pertama, kehadiran Yesus mengubah keadaan, dan karena itu kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus supaya kita dapat mengubah hidup ini menjadi lebih bermakna. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu semua keperluan kita. Karena itu, marilah kita selalu menyerahkan semua kekhawatiran dan seluruh pergumulan dan keperluan kita minta daripada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Yang di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita perlulah hidup di dalam Kristus supaya kita dapat melihat hidup kita ini berguna dan bermakna. Yang keempat, saudara,
kita perlu berusaha untuk berkorban suatu hal yang besar dalam hidup kita demi sebuah keutamaan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Saudara, sudahkah kita tinggalkan perahu kita di tepi pantai dan mengikut Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia di dalam hidup kami. Kami tetap menghayati dan menyadari bahwa karena Tuhan Yesus, segala sesuatu di dalam hidup kami bermakna, berguna, dan kami melihat sukacita yang besar. Tuhan, tolong kami supaya kami mengingat Engkaulah yang peduli hidup kami, yang memperhatikan keperluan dan kesusahan kami sepanjang hidup ini. Tuhan, ini hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam Engkau dan ajarlah kami supaya kami tetap beriman di dalam apapun keadaan. Karena di luar Kristus kami tidak mendapat apa-apa pun. Tuhan, tolong kami. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang luar biasa sehingga orang lain juga turut diberkati. Tuhan Yesus, berkati rekan-rekan kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkati semua pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang siap selalu untuk melayani kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.